wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan mengulas seputar kerajaan Gua Talo. Bagaimana kerajaan Gua Talo? Nah, mari simak video berikut ini. Sebelumnya, di video ini beranggotakan 4 orang dengan saya sendiri, Adelia, dan bersama teman-teman ada Aliska, Eno, dan Prisya. Manfaat mempelajari materi. Selain belajar sejarah tentang kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa di Indonesia, tentunya di sini kamu juga bisa lebih mengetahui dan mengenal mengenai sejarah Gua Talo, seperti peninggalan-peninggalan Gua Talo, letak geografisnya, dan masih banyak lagi. Berikut terdapat hal-hal yang diulas, di mana nantinya kami akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan letak geografis kerajaan Gua Talo, kehidupan politik Gua Talo, peninggalan kerajaan Gua Talo, pengaruh Islam di Gua Talo, masa kejayaan Gua Talo, dan terakhir kami bahas masa kemunduran Gua Talo. Latar belakang. Gua Talo semula adalah satu kerajaan, yakni kerajaan Goa, yang kemudian sempat terpecah menjadi dua dengan hadirnya kerajaan Talo. Hal itu terjadi pada perjalanan abad ke-15 Masehi, usai era kepemimpinan Tona Tongkalopi 1420 sampai 1445. Dua pangeran putra Tona Tongkalopi, yakni Batara Goa dan Karaeng Loerisero, berebut tahta, sehingga terjadilah perang saudara. Akhirnya Batara Goa mengalahkan sang adik. Karaeng Loe kemudian turun ke muara Sungai Talo dan mendirikan kerajaan baru bernama Talo. Dua kerajaan kembar ini berpolemik selama bertahun-tahun, hingga setelah tahun 1565, Goa dan Talo bersatu dengan kesepakatan Rua Karoeng Seere, atau dua raja seorang hamba. Setelah bersatu kembali, kerajaan ini disebut Kerajaan Gua Talo atau Kerajaan Makassar. Hemsirikles dalam sejarah Indonesia modern mengungkapkan ada sistem pembagian kekuasaan, yaitu raja berasal dari garis keturunan Goa, sedangkan perdana menterinya berasal dari garis Talo. Geografis Gua Talo, Kerajaan Islam Gua Talo terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya di Semenanjung Barat Daya, Pulau Sulawesi Selatan, lokasi pusat pemerintahan Kerajaan Gua Talo berada di Sumbawa, Makassar. Yang rakyat dari kerajaan ini berasal dari suku Makassar yang menempati wilayah di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Kerajaan Goa dan Talo merupakan dua kerajaan yang menggabungkan diri menjadi satu dan menjadi Kerajaan Makassar. Tapi sebenarnya di daerah sekitarnya ada cukup banyak negara lainnya yang memilih untuk tetap berdiri sendiri. Awalnya, raja kerajaan ini belum beragama Islam. Baru Karaeng Matoaya yang memeluk agama Islam dan kemudian bergelar Sultan Alauddin. Sistem pemerintahannya menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Artinya, raja dipilih dari garis keturunan Raja Goa, sedangkan Perdana Menteri dipilih dari keturunan Raja Talo. Hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat yang dibuat tahun 1565. Peninggalan kerajaan Gua Talo. Ada cukup banyak peninggalan kerajaan Gua Talo yang masih ada hingga saat ini. Di antaranya adalah Benteng Sombaopu. Benteng Sombaopu pada masanya merupakan saat perdagangan rempah-rempah yang ramai dikunjungi oleh pedagang asing. Ada yang dari Asia maupun Eropa. Benteng ini mulai didirikan pada tahun 1525.
pada masa pemerintahan dan Matante Karyanto IV, Jegri Sikalona memang pembangunannya tidak selesai dan dilanjutkan oleh Raja Karyang Trenggalek dan Sultan Alauddin. Yang kedua ada Benteng Rotterdam, bisa dibilang sebagai peninggalan sekaligus sumber sejarah kerajaan Gotalo yang masih paling populer karena masih sering dikunjungi oleh wisatawan hingga saat ini. Benteng ini awalnya bernama Benteng Cumpadang dan dibangun pada tahun 1545 pada masa kepemimpinan Raja Mangarau Deang Bonto Karyang Lakiung. Yang ketiga, Bala Lampoa. Bala Lampoa adalah istana kediaman Raja Goa, tapi sekaligus digunakan sebagai pusat pemerintahan kerajaan Goa. Bala Lampoa artinya adalah rumah besar, termasuk peninggalan yang baru, karena baru dibangun pada tahun 1935 dan 1936. Di masa pemerintahan Daimatatu Karyang Buntonompo Sultan Muhammad Tahir Muhabidin, ini adalah istana terakhir kerajaan Goa yang saat ini menjadi museum. Masa kejayaannya Goa Talo. Tahun berdirinya kerajaan Goa Talo adalah 1565 setelah ada kesepakatan dua raja tetapi satu rakyat yang dibuat antara kerajaan Goa dan kerajaan Talo. Meski awalnya pecah, tapi akhirnya dengan sistem pembagian kekuasaan akhirnya bisa damai dan sukses. Malahan penggabungan kekuasaan ini menjadikan kerajaan sangat maju di berbagai bidang. Siapa raja kejayaan kerajaan Goa Talo? Kerajaan Goa Talo paling berjaya di era pemerintahan Sultan Hasanuddin tahun 1653. Ada banyak bidang yang sukses di bawah Sultan Hasanuddin, mulai dari pendidikan dan kebudayaan Islam, di mana banyak warga Goa Talo yang belajar Islam dari Banten. Selain itu, perdagangan internasional juga luar biasa sukses. Dijuluki ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin sangat anti terhadap dominasi asing. Ia taraku langsung memimpin perang sendiri melawan VOC, seperti pada banyak kerajaan Nusantara lainnya. VOC akhirnya mengadu domba kerajaan Goa Talo dengan kerajaan Bone yang terbukti berhasil menjadi awal keruntuhan Goa Talo. Masa keruntuhan kerajaan Goa Talo. Ketika VOC berhasil menduduki sebagian besar kerajaan kecil di Sulawesi, Sultan Hasanuddin berupaya melawan dengan bantuan dari semua kerajaan Indonesia Timur. Peperangan pun terjadi. Kerajaan Goa Talo di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin melawan VOC yang terus menambah jumlah pasukan. Alhasil kerajaan Goa Talo terdesak dan pada tahun 1667 mengakui kekalahan yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian Bungaya. Setelah perjanjian, Sultan Hasanuddin harus turun tahta dan diganti oleh Sultan Amir Hamzah. Itulah sekilas kisah mengenai kerajaan Goa Talo beserta sejarah kekayaannya. Nah, tadi penjelasan singkat mengenai kerajaan Goa Talo. Semoga dengan penjelasan yang singkat ini bisa menambah ilmu kalian tentang sejarah. Terus belajar dan tetap semangat ya. A few moments later. Meskipun Kesultanan Goa Talo dianggap merupakan pihak yang kalah, namun banyak para pembesar-pembesar kerajaan atau bangsawan Makassar yang menolak untuk menyerah. Mereka tetap melakukan perlawanan terhadap VOC. Bahkan beberapa di antara mereka memilih untuk meninggalkan Sulawesi